Hello everybody, welcome back to the class, and today we are going to learn how to introduce somebody. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah pertama, bagaimana cara memperkenalkan seseorang. Terus yang kedua, we will learn again about yes or no question. Jadi kita belajar lagi mengenai yes or no question. Okay, of course, on the video 4, we have learned a yes or no question. Tentu di video keempat kita sudah mempelajari yes or no question. But this is the further lesson about that. Tapi ini pelajaran lanjutan tentang itu. Okay, we will see the difference between the yes or no question on the video 4 and the yes or no question on the video. We will compare and we will see the difference. Nanti kita akan lihat perbedaan antara yes or no question di video keempat dan juga yes or no question di video ini. Kemudian nanti kita akan membandingkan apa perbedaannya. So that's our focus on this video. Jadi itu yang menjadi fokus kita di video ini. So we have the information here. Kita sudah memiliki informasi di sini. Then we will make them into sentences. Kemudian kita akan membuatnya ke dalam kalimat to introduce this person. Ya, untuk memperkenalkan orang ini. He is Fernando. Namanya Fernando. So his name is Fernando Costa. So we can write his name is Fernando Costa. Jadi namanya adalah Fernando Costa. Kemudian di sini job, pekerjaan, taxi driver. Jadi dia adalah seorang supir taksi. Bahasa Inggrisnya menjadi, in English, he is a taxi driver. And country, negaranya adalah Brazil. Berarti dia berasal dari Brazil. So in English we will write he is from Brazil. Jadi dia berasal dari Brazil. Kemudian town artinya kota, sama halnya dengan city. Kalau city itu kota besar, kalau town itu kota tapi kecil. Nama kotanya adalah Fortaleza. Jadi boleh kita bilang dia tinggal di Fortaleza. In English we can say he lives in Fortaleza. Then next information, kemudian informasi selanjutnya, place of work, tempat dia bekerja. Dia tadi supir taksi, tempat dia bekerja adalah all over Fortaleza. Jadi seluruh Fortaleza. Jadi dia bekerja di seluruh kota Fortaleza ini. So, dia bekerja bagaimana bahasa Inggrisnya? He works all over Fortaleza. Next information we have here languages, artinya bahasa. Terus dia bisa bahasa Portugis, ini bahasa orang Brazil ya. Jadi di Brazil mereka menggunakan bahasa Portugis dan a little English, sedikit bahasa Inggris. Jadi bagaimana menulisnya? Dia berbicara bahasa Portugis dan sedikit bahasa Inggris. We can say he speaks, jangan lupa ada S-nya ya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang itu, jadi saya harap masih ingat ya. We have learned on the previous lesson. So, I hope you still remember the rules, peraturan-peraturannya. Oke? Jadi, he speaks Portuguese and a little English. Dia berbicara bahasa Portugis dan sedikit bahasa Inggris. Itu informasi keenam. And the next information we have here, married. Artinya menikah. Dia kasih tanda tanya, katanya tidak. Berarti informasinya adalah dia tidak menikah. So, we write, jadi kita tulis, he isn't married. Jadi dia tidak menikah. Next information, family, keluarganya, a dog. Jadi di luar negeri itu banyak yang sekarang sudah menganggap ya binatang itu adalah sebagai bagian dari keluarga mereka. Oke. Jadi kita menulisnya dia memiliki seekor anjing. Bagaimana mengatakan dia memiliki?
atau dia punya. Kita sudah belajar di video sebelumnya ya. He has a dog. Dia memiliki atau punya seekor anjing. Selanjutnya, informasi selanjutnya adalah di sini ada free time, artinya waktu luang. Waktu luangnya itu dia jalan-jalan dengan anjingnya, kemudian dia juga bermain bola. So we write in English, kita tulis di dalam bahasa Inggris. He likes, dia suka, he likes walking his dog, berjalan-jalan dengan anjingnya, playing soccer in his free time, di waktu luangnya. Okay, so this is the information we have about Fernando. Ini informasi yang kita punya mengenai Fernando. Jadi kalian bisa baca lagi di rumah, kalian bisa mempraktekkan lagi. Saya sudah menyiapkan kuis online-nya. Masih dengan Fernando tadi, persis informasinya sama. Kalian lengkapi ini ya. Fernando is a taxi driver. Oke, jadi kalian cek nanti ya. Nah, ini sudah benar. Kalian tinggal lanjutkan. Ya, berdasarkan informasi ini. Kemudian setelah itu, after that, here you have two people. Dua orang di sini. And you have the information. Kamu punya informasinya. Keiko and Mark. Keiko, his job is an interpreter. Keiko, pekerjaannya adalah seorang penerjemah. And Mark, his job is a journalist for CNN. So after you finish this and use this form to introduce these people. Oke, kemudian Anda menggunakan model seperti ini untuk memperkenalkan orang ini. Oke, itu cara kalian untuk bisa praktek di rumah. Oke, you have to practice. Oke, you have to practice. Alright, let's continue. Nah, sekarang Anda sudah bisa memperkenalkan seseorang, memberikan informasi tentang seseorang. You give information about somebody. Okay, and then now we will learn how to make yes or no question. Dan sekarang kita mempelajari bagaimana cara membuat yes or no question. Then we will compare what we have learned on the video 4. Kemudian kita membandingkan apa yang kita sudah pelajari di video keempat. Well, this is the information we have about Fernando. Ini informasi yang kita punya mengenai Fernando in the form of sentence, dalam bentuk kalimat. Okay, this is what we call statement atau pernyataan. Ini dalam bentuk kalimat positif atau affirmative. And then the question, how to change into yes or no question. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengubahnya ke kalimat yes or no question. Masih ingat ya, yes or no question saya sudah jelaskan. I have explained on the video 4 that yes or no question is to ask the question that requires the answer yes or no. Jadi yes or no question itu adalah merupakan sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Contohnya di sini, for example, we have information here. Kita sudah memiliki informasi. His name is Fernando Costa. Untuk mengubahnya ke dalam yes or no question sangat gampang waktu itu. Saya sudah kasih tahu bahwa tinggal be verb-nya saja menjadi di depan. Menjadi, is his name Fernando Costa? Apakah namanya? Jadi di sini yang menjadi apakahnya adalah is. Next, he is from Brazil. Dia berasal dari Brazil. Jadi pertanyaannya, apakah dia berasal dari Brazil? Tinggal, is he from Brazil? But number 4, it is different. Tapi nomor 4 ini berbeda. Because in the number 4, there is no to be. Ya, di nomor 4 ini kita tidak memiliki to be. Sementara di nomor 1 sampai nomor 3 kita memiliki to be. Masih ingat to be ya? Di video pertama I have explained about to be. Saya sudah menjelaskan tentang to be di sana. Jadi kalau tidak ada to be, kita menggunakan auxiliary yang lain. Ini kata-kata baru untuk kalian ya, auxiliary. Sama halnya dengan kata bantu. Jadi kata bantu itu di dalam bahasa Inggris itu banyak macam-macam. Salah satu auxiliary adalah to be. Kita sudah mempelajari to be. Ada
3 macam yang kita sudah pelajari, ada is, am, are. Bukan hanya 3, tetapi yang sudah kita pelajari baru 3. Kemudian auxiliary lain adalah ada do dan does. Dan di video ini kita mempelajari auxiliary-nya does. Ini yang menjadi fokus kita sekarang. Okay, if I ask you, jika saya bertanya, what's the difference between do and does? Apa perbedaan do dan does? Sebenarnya perbedaannya ada di video sebelumnya. Kita sudah mempelajari ya, di mana kata kerja itu ada 2 di dalam bahasa Inggris. Jadi saya rangkum saja, untuk do itu kita gunakan untuk subjek I, you, they, sama we. Sementara untuk does, kita menggunakannya untuk subjek he, she, dan it. Itu perbedaannya. Karena ini subjeknya he, jadi kita menggunakan does. Makanya tadi saya bilang kita fokus ke does dulu. Karena di sini kita hanya menjelaskan tentang seseorang dengan menggunakan kata he. Tadi kita semua menggunakan kata he. Jadi untuk menanyakan yes or no question, kalau tidak ada to be, kita mulai dari we start from does. Jadi, does he live in Fortaleza? Artinya, apakah dia tinggal di Fortaleza? Tetapi di sini tadi ada S di sini. Oke. Kenapa? Karena ini peraturannya kita sudah belajar di video sebelumnya. Untuk subjeknya he dan subjeknya you, kata kerjanya beda ya. Ada 2 macam kata kerja ya. Saya sudah kasih tahu di video sebelumnya. Nah, jadi untuk kalimat positif saja kita menggunakan bentuk itu. Tetapi untuk yang kalimat tanya, yang S-nya pindah ke sini. Sudah pindah ke sini. Jadi di sini dia sudah tidak punya lagi. Jadi di dalam satu kalimat itu hanya satu kata kerja saja yang mengikuti peraturan yang ada di peraturan di video sebelumnya. Oke, jadi saya harap Anda sudah paham betul mengenai peraturan di video sebelumnya tentang pembagian 2 kata kerja itu. Nah, peraturan itu tidak berlaku untuk semua kata kerja. Oke, hanya satu saja di dalam satu kalimat. Karena kita sudah menggunakannya do menjadi does, jadi di sini tidak perlu lagi pakai S. Nah, kalau kita terjemahkan ini, artinya apakah? Apakah namanya Fernando Costa? Apakah dia tinggal di Fortaleza? Jadi semua ini artinya apakah? Di dalam bahasa Indonesia apakah, tetapi di dalam bahasa Inggris bisa is, bisa does, bisa lagi do, nanti bisa lagi am, bisa lagi are, nanti tergantung kalimatnya. Oke, jadi sampai di sini sudah paham dulu ya. Let's continue, kita lanjut ya. Nah, di sini juga sama, tidak ada to be ya, yang ada adalah verb. He works all over Fortaleza. Jadi yes or no question-nya menjadi does he work tanpa S all over Fortaleza? Let's continue. Number 6. He speaks Portuguese and little English. Berarti kalau kita tanya, apakah dia berbicara bahasa Portugis? Berarti does he speak Portugis? But number 7, tetapi nomor 7, we have to be here. Oke, kita memiliki to be di sini. Jadi, apakahnya menjadi is he married? Apakah dia menikah? Next, number 8, he has a dog. Berarti, does he have a dog? Jadi di sini tidak pakai has ya. Jadi kita menggunakan have karena di sini sudah ada s-nya di sini. Karena sudah ada s di sini, jadi kita mengikuti kata kerja untuk yang I, you, they, we. Jadi kita pakai have. Yang terakhir berarti does he like playing soccer? Oke, sampai di situ dulu untuk grammar kita kali ini. Saya harap kalian sudah paham tentang hal ini ya. Kemudian kalian tinggal mempraktekkan.
Kalian nanti coba di sini menggunakan das. Setelah Anda membuat kalimat positifnya, afirmatifnya, kalian akan membuat yes or no question-nya lagi. Oke, jadi saya kasih bonus pelajaran untuk video kali ini. Satu lagi yaitu daily activities atau kegiatan sehari-hari ya. Jadi saya sudah buat di dalam kuis online-nya nanti. Di sini ada kegiatan sehari-hari ya. Nah, di sini ada John's Day, artinya harinya John. Artinya keseharian John. Di sini ada gambarnya mulai dari dia bangun pagi, kemudian dia mandi, kemudian dia memakai bajunya, dan membaca buku, kemudian dia tidur. Oke, jadi di sini ada kegiatan-kegiatannya, sudah ditulis dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. For example, number 1, contohnya nomor 1, get up, artinya bangun. Jadi kalian nanti temukan, cocokkan ini kegiatannya dengan tulisannya. Misalnya have lunch, makan siang. Take a shower, mandi. Go to work, pergi bekerja. Have breakfast, sarapan. Start work, memulai kerja. Go home, pulang. Get dressed, berpakaian. Have dinner, makan malam. Watch television, menonton televisi. Read a book, membaca sebuah buku. Go to bed, pergi tidur. Leave home, meninggalkan rumah. Nah, untuk mengerjakannya, caranya adalah saya sudah membuat kuis online-nya di sini. Lihat gambarnya tadi, nomornya satunya apa tadi? Bangun pagi, yaitu get up. Nah, kalian nanti ini bisa dipindah-pindah ke atas ya. Jadi nanti disusun mana yang urutan pertama sampai terakhir. Dan kalian kalau kasih kursor di sini atau klik di sini nanti ada bacanya. Get up. Get up. Have breakfast. Ini aksennya orang British ya, jadi agak beda dengan orang Amerika. Jadi itu yang menjadi latihan kalian nanti di rumah. Setelah itu nanti kalian lanjut di bagian E, complete the sentences about John's day, lengkapi kalimat tentang keseharian John. John, at 7 o'clock. Tadi, get up. Tetapi ingat, ya, kita sudah mempelajari karena ini John artinya he, kata kerjanya bukan get up. Kita harus mengkonjugasi menjadi gets up. Kemudian nomor 2, apa tadi nomor 2? Dia mandi. Mandi tadi take a shower. Berarti kita tulis di sini he takes, ada S-nya, a shower. Kalau misalnya Anda tidak tahu, kalian bisa klik ini, nanti ada suaranya. 2. He takes a shower. He takes a shower. 1. John gets up at 7 o'clock. Jadi kalian tinggal mengisi kata kerjanya saja, tetapi kata kerja yang sudah dikonjugasi yaitu kata kerja untuk subjek he. Oke, setelah itu nanti kalian cek. Nah, ini merah-merah yang belum. Nah, ini sudah benar. Oke, yang hijau-hijau sudah benar. Jadi itu yang menjadi PR kalian di rumah. Kemudian yang terakhir untuk listening. Ini hanya 5. Kalian nanti play audionya. Kemudian listen and put the check next to, di sebelah kalimat yang Anda dengar. Jadi ini kalimatnya mirip, tetapi tidak sama. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik. Ini he likes his job, she likes her job. Oke, nanti yang benarnya tinggal klik ya. Klik. So that's all for today's lesson. Sampai di situ untuk pelajaran hari ini. And I'll see you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.